Bapak Ibu di rumah masing-masing dengan suasana ibadah bersama. Mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini, dan sebelumnya kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, selama ini Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kalau sebentar kami akan memulai mendengarkan firman-Mu Tuhan, para perkataan firman-Mu pada lidah bibir hamba-Mu kami serahkan Tuhan. Semua yang akan mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan, kami minta Tuhan Engkau yang bekerja, Roh Kudus Engkau yang campur tangan Tuhan. Setiap firman boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami. Haleluya, amin. Gimana saudara, kita sudah 3 bulan berada di rumah untuk tetap beribadah. Mungkin boleh buat kesan tersendiri. Bahkan Bapak Gembala kita sudah kasih contoh, dia buat satu video klip tentang keluarganya, bagaimana stay at home. Itu akan menjadi kesan yang belum pernah terjadi, dan di sana kita melihat ada Tuhan hadir di rumah kita. Kita akan masuk dalam tema khotbah bulan ini. Khotbahnya memang dalam topik bertobatlah. Kita akan buka Matius 24 coba ya, mulai ayat yang ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, atau awas-awaslah, atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi dikatakan baru permulaan. Tapi kapan Tuhan datang, tidak ada satupun yang tahu. Kita tidak tahu. Bahkan di Alkitab juga dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau kita ditanya, kapan kiamat, apakah ini akan kiamat, kita tidak tahu. Tapi soal kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti. Dan apa tugas kita? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita menantikan memang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita kembali kepada yang tadi, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena dikatakan akan timbul banyak penyesat-penyesat. Jadi kita harus dapat membedakan apakah itu nabi palsu atau bukan. Mereka mengadakan mujizat, mereka mengadakan tanda-tanda sehingga banyak orang akan mengikut. Saya merenung saudara, ada suatu kegentaran di hati. Apakah pada waktu nanti saat ada pengangkatan, apa yang ada di dalam benak kita? Bagaimana dengan orang yang kita kasih? Bagaimana dengan keluarga kita, suami, anak-anak, orang-orang yang terdekat, tetangga, bahkan teman gereja, atau hamba-hamba Tuhan, siapa yang akan bersama-sama terangkat? Bagaimana seandainya mereka tertinggal? Itulah sebabnya untuk menjalani hidup di akhir-akhir zaman ini, supaya kita terangkat,
kita aware, kita peduli dengan anak-anak kita, kita peduli dengan keluarga kita. Itu makanya dikatakan sebagai syarat pengangkatan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Saya akan berkata tentang berjaga-jaga. Saya dikasih beban, bagaimana, apakah saudara sanggup melihat kalau anak-anak saudara yang saudara harapkan, anak-anakku terangkat, suamiku terangkat. Itu harus kita tanamkan. Kita harus berjaga atas keluarga kita. Kita berjaga atas gereja kita, atas jemaat Tuhan, atas setiap orang yang kita temui, yang kita kasih. Kelak engkau akan terangkat. Itu harapan kita. Apa yang perlu kita jaga akhir-akhir ini? Yang terpenting yaitu iman. Adakah ku dapati imam di bumi ketika aku datang kedua kali? Jadi Tuhan mencari iman. Kita perlu mempertahankan iman kita. Kita sudah berjalan 3 bulan dalam PSBB. Mungkin ada iman-iman yang mulai kendur atau dulu nyala-nyala, sekarang ibadah bergairah, sekarang berdoa biasa aja. Tapi saya percaya kita perlu bangun kembali iman kita. Kita perlu dasarkan iman kita pada batu karang yang kokoh. Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Ku perlu Tuhan. Kita berseru, Tuhan, benar Tuhan, aku perlu Engkau. Setelah 3 bulan Tuhan, aku percaya, aku bersyukur ada kasih karunia, ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sehingga kita sampai pada hari ini. Saat aku tidak kuat, saat aku pada titik yang terendah, Engkau menggendongku ya Tuhan. Peluk aku erat Tuhan, ini hatiku, aku serahkan padamu. Jadi kita akan kembali, yang pertama kita harus berjaga. Apa yang perlu kita jaga, yaitu iman kita. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Di Yesaya dikatakan, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi keluargaku. Tuhan, aku ingin keluargaku semuanya terangkat ya Tuhan. Jauh luputkan dari kesengsaraan besar daripada akhir zaman. Apa yang bisa saudara lakukan? Yang pertama, bawa mereka dalam doa. Bagaimana bisa saudara berdoa, kadang mengingat-ingat nama aja lupa. Kenapa ibu bisa hafal? Karena itu aku bawa dalam doa. Tuhan, ini keluargaku. Tuhan, biar mereka terus terangkat. Kalau perlu saudara bisa tulis nama 1, 2, 3, 4, 5. Bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini keluargaku. Ada ayatnya, ada. Di Yesaya 37 ayat 14. Di sana dikatakan, Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saya merasa merenungkan, sekolah tidak boleh, ya, dimana sampai saat ini sekolah minggu juga belum boleh diadakan. Apakah itu bukan pekerjaan iblis untuk menghancurkan dasar-dasar iman yang akan ditanamkan bagi anak-anak kita, bagi generasi penerus kita? Jangan sampai iblis mendapat kesempatan untuk menghancurkan iman anak-anak kita. Dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Iblis berusaha menghancurkan dasar-dasar iman dari anak-anak kita. Ada di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita tetap tanamkan. Walaupun iblis ingin menghambat, ingin menghalangi kita, tapi kita terus akan bicarakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita berjaga dan senantiasa berdoa. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan cara doa Bapak Ibu Saudara, saya rasa pasti berbeda. Doa kita sebelum PSBB dengan doa kita setelah PSBB pasti berbeda. Itu progres, saudara. Progres kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Waktu Tuhan menyatakan diri di awan-awan, yang kita yang masih hidup, kita akan diubah seketika dengan tubuh kemuliaan sehingga kita terangkat. Apa itu hidup kudus? Kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan melangkah ke surga, Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus, namanya aja Roh Kudus. Dia akan memimpin kamu di dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Jadi kekudusan, saudara, kekudusan itu anugerah. Anugerah itu sebetulnya kita tidak layak. Kita tidak bisa kudus, tapi kita dianugerahi. Kita dilayakkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dikuduskan. Itu proses, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus kalau ada di dalam kita, Dia akan mengingatkan kita akan dosa. Dosa di sini akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa kita asal kita mengaku dan bertobat. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka akan terus dikejar-kejar, tertuduh dengan dosa. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak lagi tertuduh. Yang Tuhan mau kita menyadarinya, yang pertama, kemudian bertobat dan tidak mengulanginya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ia akan menyiapkan kita akan kebenaran. Nah, di sini saudara. Jadi saudara, kalau kita sebagai orang percaya di mana Roh Kudus ada di dalam kita, Ia akan mengingatkan kita akan kebenaran. Misal ada suami istri, kita harus saling mengampuni, misalnya. Kita harus saling mengampuni. Tapi yang berat, saudara, bagaimana kita bisa minta ampun, itu lebih berat, saudara. Itu juga berat. Bukan saya katakan mengampuni lebih ringan, enggak. Semuanya sama. Tapi bagaimana kita minta ampun, itu perlu kekuatan. Terutama suami-suami. Suami-suami yang sudah dilayani istri, didampingi sampai sekian anak, berpuluh-puluh tahun. Kadang kita mengucapkan hal yang tidak pantas, menganggap rendah suami istri kita. Entah itu karakter, entah itu tidak sengaja atau kebiasaan, terlontar kata-kata yang tidak sepantasnya. Itu kita perlu minta ampun. Hendaklah kamu mengaku dosamu dan saling mengampuni supaya engkau sembuh. Sembuh apa, saudara? Sembuh emosi kita, sembuh fisik kesehatan kita,
sembuh mental kita, sembuh jiwa kita. Perlu saudara mengampuni dan diampuni. Tapi percaya saudara, bertobatlah, lakukanlah. Itu akan membebaskan saudara. Apabila engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan kebenaran. Hidup yang benar aja, jangan aneh-aneh. Lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus, aku masih kesel. Gimana caranya? Saya senang dengan ayat ini. Teman pewaris tahta kasih karunia, istri saudara. Kalau saudara sepakat unity, warisan dari Tuhan itu datang. Kasih karunia itu akan berlimpah-limpah. Sukacita damai sejahtera itu pasti. Di situ kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita bukan akan dosa. Dosa sudah insyafi, akui, bertobat, dan kita kembali ke kebenaran. Kita sebagai suami mungkin kita minta, iya ya, aku kurang mengucap syukur. Terima kasih ya Ma, Kau sudah menolong sekian perjalanan hidup kita dari muda sampai tua. Engkau tetap setia, aku juga akan tetap setia. Sekiranya ada kesalahanku, ucapan yang tidak berkenan kepadamu atau menyakiti hatimu, saat ini kita mau sepakat, aku mohon ampun, ampuni aku Ma. Itu akan menyelesaikan banyak perkara. Dan kita akan lihat mujizat Tuhan, kenyataan sesuatu yang berubah akan terjadi. Rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan. Demikian juga dengan istri, mungkin terlontar kata-kata yang tidak senonoh atau tidak sewajarnya. Lebih dalam lagi saudara, saya merenungkan, kalau saudara berkata tentang seseorang tidak seperti pandangan Tuhan yang katakan tentang orang itu, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan engkau berharga, mulia, dan aku mengasihi dia. Tuhan berkata dia mulia, tapi kalau saudara sampai merendahkan dia, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Ada ayatnya Bu, ada. Dalam Amsal 14 ayat 31, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ya, kemudian selanjutnya ayat 31 dalam pasal yang sama, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi jangan istri ditindas-tindas ya Pak. Ini bukan permohonan, tapi ini bukan tapi ini firman Tuhan. Yang kedua ya, ayat yang ke-21 dan 31. Gampang kita ingat ya. Dalam Amsal 14, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nggak perlu istri dihina-hina Pak, disayangin. Istri disayangi, kasih karunia itu akan berlimpah-limpah. Demikian, kalau istri tidak bisa menyayangi suami, pernah kan kadang nggak cukup kasihku untuk mengasihi dia, minta daripada Tuhan. Sekiranya air anggurmu habis, lalu sukacitamu habis, undang Yesus masuk dalam hatimu. Tuhan, tambahkan, biar aku mengasihi suami. Bisa. Itu hal-hal sederhana yang kita bisa praktekkan. Pemulihan keluarga pasti terjadi. Tuhan menantikan pemulihan segala. Aku akan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi nggak salah kan kalau tema khotbah kita pada bulan-bulan ini tentang pertobatan. Jangan sedih, nggak tahu kan bertobatlah. Oh iya toh, memang aku harus bertobat. Kemudian saya merenungkan kilas kembali. Ayub dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Toh sedemikian orang yang saleh tetap mengalami penderitaan. Kenapa Tuhan marah kepada 3 teman Ayub yang memberikan nasihat dan dicatat lagi di Alkitab? Wah, pasti kamu berdosa. Jadi orang kalau datang kepada saudara, wah, kamu sakit karena dosa, karena ini
Bukan itu yang diharapkan, bukan penghakiman. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya ulang, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita harus atur perkataan kita supaya waktu kita berkata-kata, orang itu akan mendapat kasih karunia. Dengan demikian imannya akan kembangkit. Mereka akan menata ulang dengan kekuatannya, dengan sepian-sepian yang tercecer, dia akan membangun misbah kembali. Dia akan berseru kepada Tuhan. Itu dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan orang sudah sakit, sudah lelah, kita katakan itu kamu pasti dosa. Cepat kamu minta ampun. Nanti kalau nggak mau minta ampun, kamu masuk neraka. Orang tidak bisa bertobat hanya ditakut-takuti. Orang bisa bertobat kalau mereka rela dari hati yang terdalam. Dia akan muncul, dia akan ada roh yang mengingatkan, kamu butuh Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit. Tuhan, tolong. Itulah jalan Tuhan. Di mana jalan semua tertutup, masih ada jalan ke atas. Di mana satu pintu tertutup, Tuhan bisa bukakan pintu yang lain. Tuhan, tolong. Ada satu pengharapan. Jangan dihakimi, saudara. Kasihan. Jangan disalah-salahin. Engkau tidak diangkat untuk menjadi hakim, tapi engkau datang untuk menyampaikan kabar baik yang mendatangkan kasih karunia. Jadi hati-hati saudara. Jadi sudah tidak zamannya kita menyalahkan. Semua nasib orang sama, semua mengalaminya. Tapi yang perlu kita kabarkan adalah kasih karunia Tuhan masih berlaku hingga saat ini. Masih ada kasih Tuhan yang mengasihi setiap orang. Bahkan Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi keselamatannya. Inilah saatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh bangsa. Mungkin dikatakan Tuhan belum hadir karena Injil belum sampai ke seluruh dunia. Mungkin kalau kita memberitakan Injil beberapa tahun yang lalu, kita harus nyebrang laut, kita harus naik kapal, harus ke daerah, bahkan Paulus berjalan kaki hingga ke Roma, itu suatu perjalanan yang jauh. Tetapi saat-saat ini, di mana teknologi sudah maju, di mana ada TV, di mana ada radio, di mana ada internet, Injil kerajaan sudah diberitakan ke seluruh dunia, sampai di pelosok-pelosok. Suami saya pernah cerita, sampai di pelosok Kalimantan pun ada suara, di keheningan hutan ada suara radio yang menggemakan pujian kepada Tuhan. Ada radio saya. Sekarang ini lebih cepat daripada yang saudara pikirkan atau bayangkan. Injil harus diberitakan sampai ke segala bangsa. Dan itu menandakan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yang perlu kita lakukan, kita berjaga-jaga, membenahi diri, mempersiapkan diri, minta Tuhan pulihkan, kita berdoa, kita hidup kudus, kita memberitakan Injil. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa maunya Tuhan. Tuhan ingin membenahi hidup kita. Tuhan ingin mempersiapkan seperti seorang mempelai yang menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin kita menghadapi krisis resesi apapun, tapi Tuhan pasti kasih jalan keluar. Sejupak gandum sedinar, itu sudah saya terima sejak saya SD, kalau salah SD atau SMP. Dan tema itu menjadi, saya masih ingat hingga hari ini.
disecupakan dan sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak berbicara pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan memberi kekuatan. Pengurapan Tuhan memberikan hikmat ilahi. Kekuatan pengurapan Tuhan. Dan anggur itu berbicara tentang perjamuan kudus. Kalau kita makan perjamuan kudus, Tuhan kau tinggal di dalam aku di dalam engkau. Tuhan pegang erat-aku. Darah Yesus mengalir. Bila kesembuhan terjadi, darah Yesus mengalir menyatu dengan tubuhku. Biarlah destiny ilahi, biarlah karakter Yesus terbentuk dalam hidupku. Sehingga kita minum perjamuan kudus, kita menjadi kuat. Kita menyatu dengan Tuhan. Percaya itu saudara. Dan Tuhan berkata, aku menyapa engkau sampai kepada akhir zaman. Saya berharap saudara, saya bawa dalam doa. Mari kita bawa keluarga kita, semua yang kita kasih, untuk Tuhan berbelas kasihan dan melayakkan kita untuk bisa terangkat di awan-awan yang permai. Jadi kita akan simpulkan, yang pertama kita harus berjaga dan berdoa, yang kedua kita harus hidup kudus, dan yang ketiga memberitakan Injil. Mari saudara, saya ajak kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kali ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang akan menerjemahkan kepada setiap hati kami untuk menjadi rema Tuhan. Tuntun kami Tuhan, layakkan kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh hikmat-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan pelayanan kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengatur kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau tetap baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Kau terus angkat mereka Tuhan. Terus Tuhan Kau pemulihan demi pemulihan terjadi. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka. Dan Tuhan Kau nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Lawatan Tuhan akan terjadi atas negeri kami. Atas setiap pribadi yang mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan semua orang yang kami kasih. Kami akan bertemu di awan-awan saat Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.